Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cak Rudi Com. Oke brotherku, hari ini saya akan membahas seputar otomotif. Ada di timing belt. Nah, ini adalah timing belt Toyota Starlet 1.3 atau biasa 1300 cc. Dengan kode produksinya adalah 13568 YZZ11. Usut punya usut, saya kemarin itu baru dari Atrium ya, tempatnya spare part mobil. Di sana saya melihat produk ini dan saya coba nyari produk-produk versi seperti ini tapi di toko-toko yang lain. Nah, saya coba bedakan satu persatu. Ternyata banyak yang kodenya sama, kode produknya sama, cuman ada beberapa yang unik nih di pojok ini, kodenya beda-beda gitu. Kebetulan saya dapat yang versinya menurut saya ini original banget karena dari segi kelenturan karetnya pun beda. Terus di sini di samping itu ada kodenya BE. Nah, BE. Yang lain itu ada yang kodenya CB, ada juga yang nggak ada kodenya. Dari berbagai jenis itu saya lihat tingkat kekerasan pada karetnya juga berbeda-beda. Terus saya kebetulan ngambil yang versi BE. Saya nggak tahu nih, yang BE ini singkatannya Best Equipment atau apa, saya belum tahu. Nanti saya akan cari tahu lebih detailnya seperti apa gitu. Cuman saran saya kalau beli yang pojoknya ada tulisan BE berarti itu barangnya bagus banget ya. Secara sih saya udah cek produknya itu, dari karetnya itu juga tingkat kelenturannya beda. Jadi nggak keras dan tebel kayaknya nih. Nah, kenapa saya membeli timing belt ini? Karena saya akan melakukan perjalanan jauh, yaitu mudik dari Jakarta ke Blitar. Timing belt ini ternyata penting banget. Jadi untuk safety drive, ya kan? Untuk safety drive, ketika timing belt nanti putus, itu akan berpengaruh besar ke mesin, bahkan sampai ke pelatuk. Banyak lagi lah pokoknya. Maka dari itu, sebelum kalian melakukan mudik perjalanan jauh, lebih baik kalian waspada dan lihat nih, timing beltnya sudah waktunya ganti atau belum. Kalau sudah waktunya ganti, segera aja kalian beli partnya dan diganti. Itu akan lebih safety menurut saya. Oke brother, hari ini seperti yang saya sampaikan, saya mau ganti timing belt, ya kan? Karena besok beberapa hari ke depan saya ada plan buat pulang kampung. Nah, ini saya harus tetap menjaga perform dari mobil ya. Untuk kesigapan saya harus ganti timing beltnya. Kebetulan kemarin pas hunting dapat barang goibnya, yaitu timing belt yang original banget ya. Nanti kita bedain tuh timing belt yang lama sama yang baru, nanti bedanya apa kita bisa lihat nanti. Sekarang kita lanjut sambil prepare ke bengkel ya. I just share my knowledge and my inspiration in my channel Cak Rudi Com. Subscribe please. Kuatkan kaki melangkah, berdiri sambut takdir kehidupan ini dengan penuh kepastian. Untuk mengganti timing belt, langkah pertama adalah dongkrak ban bagian sebelah kanan. Lalu lepaskan ban untuk mempermudah pelepasan timing belt pada mobil. Saya akan langsung membandingkan timing belt original dengan timing belt aftermarket. Terlihat timing belt original lebih tebal dan karetnya lebih lentur daripada timing belt aftermarket.
Untuk pemasangan timing belt, kita harus memperhatikan top. Top pada head, kita bisa lihat dengan cara membuka delco. Selain itu, kita juga bisa melihat di sisi puli nantinya. Setelah pemasangan timing belt selesai dilakukan, kita bisa langsung nyalakan mesinnya untuk melakukan tester apakah timing belt yang kita pasang ini sudah sesuai prosedur. Oke, brotherku semua, terima kasih telah nonton dan subscribe channelnya Cak Rudi.com. Semoga video ini bermanfaat buat brother-brotherku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik atau pulang kampung lebih cepat dari puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 April menjadi salah satu antisipasi yang dapat dilakukan oleh para pemudik yang akan berangkat ke kota tujuan. Yes, mobilnya ke gap sama Antara News, dokumentasiin pas lagi di tol ya. Akhirnya merasakan pertama kali mudik naik mobil Starlet sendirian. Enak banget, rest areanya adem. Itu mobilnya saya parkir di sana tuh, di depan. Oke, nanti lanjut lagi. Saya pengen mampir ke Kendal ke teman-teman Starlet. Di sana nanti akan saya dokumentasikan kita ngapain aja ya di Kendal. Brotherku semua, kita gaskan lagi yuk. Kali ini saya sudah mau melintasi jembatan Waleri. Keren banget ini jembatannya, ada logo PUPR-nya di situ. Wih. Dan kita akan keluar pintu tol dan saya mampir di tempatnya Om Sundoro dari Starlet Plat H, ketemu sama Starlet Kendal yang lain. Basecampnya di sini, ini basecampnya. Basecamp mereka di sini. Nah, itu Starletnya yang kita bawa ke sini. Ini di tempat teman-teman. I just share my knowledge and my inspiration in my channel Cak Rudi.com. Subscribe please.